Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, coba bayangkan bagaimana ketika kita memulai hidup dari nol, berawal dari supir pabrik, driver ojek online, sampai akhirnya menjadi sosok inspiratif yang membawa perubahan lewat dongeng. Apakah Sobat Inspirasi percaya bahwa tekad dan juga keberanian membawa perubahan yang begitu sangat luar biasa? Kak Yoga identik dengan seni mendongeng, melakukan sebuah perjalanan dari Bekasi hingga Bali, menginspirasi banyak anak, orang tua, dan guru-guru yang mendengarkannya. Bagaimana ia bisa melakukannya? Awal mulanya, apakah mudah atau banyak tantangan? Dan tentunya, bagaimana seorang Kak Yoga mampu menceritakan sebuah pesan yang begitu mendalam dan tentunya menyentuh bagi yang mendengarkan. Kita akan cari tahu dan kupas tuntas hanya di episode kali ini di Inspirasi Berbagi bersama Kak Yoga. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum Kak Yoga, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabarnya lagi seksi-seksinya nih. Lagi seksi-seksinya ya? Iya. Karena roadshow ya, Betul, dari betul. 1 minggu ini ya, Betul. di Bali gitu. Nah, bicara tadi sempat saya buka bahwa Kak Yoga ini bukan dari Bali gitu. Boleh Betul. tahu nggak Kak Yoga ini dari mana nih? Saya tinggal di Bekasi. Bekasi. Betul, Bekasi oke. itu berarti Jawa Barat ya kalau Iya, provinsinya. oke. Nah, Gitu. itu dekat-dekat Jakarta lah gitu ya. Iya, kita salah satu kota penopang Jakarta. Oh gitu, penopang Jakarta, Iya, menarik iya, nih. iya. Biar keren aja. Biar keren ya gitu ya. Oke, Kak Yoga, kan Kak Yoga ini katanya gitu, atau beneran nih ya, Gimana? suka bercerita gitu. Oh iya, bisa dikatakan seperti Bisa itu. dikatakan seperti itu ya. Iya. Cerita apa aja nih Kak Yoga? Jadi kita kan biasa disebutnya sebagai pendongeng. Ya. Pendongeng, Betul. oke. Tapi kita nggak pernah mengatakan diri kita, oh ini pendongeng berarti ceritanya bohong dong, cerita oke. fiksi dong, cerita Oke. ini dong. Tidak, kita kembalikan lagi kepada nanti arti dari dongeng yang kita mau oke. kasih tahu sama teman-teman. Nah, atau itu siapapun. menariknya Kak Yoga, bahwa ternyata kalau di luaran sana kan ya Sobat Inspirasi, kita taunya dongeng itu kayaknya sesuatu karangan gitu ya. Betul. Cerita yang agak sedikit membual gitu, tapi ternyata nggak seperti itu ya Kak Yoga ya. Kita memisahkan diri dulu dari arti secara bahasa. Oke. Kalau dongeng secara bahasa memang dia sebutannya cerita fiksi atau cerita bohong, cerita karangan. Tapi kalau kita mengatakan dongeng itu adalah teknik menyampaikan pesan dengan cara yang menyenangkan. Wow, menarik. Tepuk tangan dong. Jadi ada pesan di dalamnya gitu ya. Betul. Oke. Dan nggak selamanya dongeng itu ceritanya tentang kancil, Iya bener banget. buaya, jurik timun, yang macam-macam itu ya. Iya, Iya. kayaknya nempel banget di kita ya Betul, gitu. karena ya. kan di dalam cerita itu ada berbagai macam. Jadi dongeng itu ada fabel juga, Nah, oke. ada hikayat, ada legenda, ada anekdot, macam-macam, ada kisah, gitu-gitu macam-macam semuanya. Wow, jadi banyak ya. Nah, kalau Kak Betul. Yoga sendiri ini bidang yang mana nih? Dongeng yang seperti Kalau apa? kalau kita memadu padankan semuanya. Oke. Jadi tergantung sama audiens siapa yang mau kita ketemuin. Karena alhamdulillahnya saya dari pertama kali dongeng sampai saat ini, saya pernah mendongeng dari usia 2 tahun pra-TK, anak-anak di daycare, sampai ke tingkatan dosen. Wow, jadi dari bayi gitu ya, sampai Betul. senior gitu ya. Jadi kita nggak pernah oh kita mah cuman fabel doang, oh kita mah cuman kisah doang, oh kita mah cuman hikayat, enggak. Kita tergantung sama audiens dan tergantung sama misalnya Kak, kita mau request dong ceritanya tentang ini. Oke. Kita harus improvisasi dan kita harus siap. Tapi kan udah pasti beda-beda ya tantangannya ya, dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa gitu. Itu tuh perbedaannya apa nih Kak Yoga? Perbedaannya dari cara menyampaikannya. seperti Tapi kalau apa tuh? misalnya ceritanya, kita bisa kemas ceritanya misalnya benang merahnya sama gitu Iya, ya. Benang merahnya sama tapi penyampaiannya aja beda ke anak-anak Oke. yang pra-TK, terus TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai ke tingkat dewasa yang lain. Yang susah yang mana nih Kak Yoga? TK. Kenapa lebih susah anak TK? Jadi kalau misalnya kita sama-sama para pendongeng yang lain, mereka itu pasti ditanya mau nggak ngisi TK. Kalau yang baru-baru biasanya mau. Oh, oke. Iya. Yang baru-baru malah Yang mau ya? baru-baru mau karena dia berpikir dongeng itu cuman sekedar fabel, Oke. bikin anak-anak ketawa, nyanyi-nyanyi Bener. segala macam. Tapi
ketika kita sudah merasakan anak-anak yang dewasa, SMP, SMA segala macam kita dongengin, sebenarnya itu lebih enak untuk di drive-nya. Karena kalau anak TK itu energinya luar biasa lah. Iya. Bagaimana kita harus mengatur supaya benar-benar mau dengerin gitu ya. Karena kita lagi ngomong tiba-tiba ada yang lari kemana gitu ya. Ada yang tiba-tiba nggak tahu lagi ngapain gitu ya. Dan kadang-kadang jokes kita nggak bisa diterima sama anak TK. Iya. Mereka loadingnya agak lumayan lama daripada orang dewasa gitu Betul. ya. Menarik. Udah berapa lama nih Kak Yoga mendongeng? Saya baru 6 tahun ya. 6 tahun udah lama itu. Baru ya. Kalau anak belum masuk ke SD. Oh gitu ya. Kalau baru akan masuk SD gitu ya. Baru mau masuk SD, baru 6 tahun ke sini. Nah, itu kenapa Kak Yoga akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pendongeng? Jadi dulu tuh saya kalau ketemu anak kecil lagi nangis, bawaannya pengen saya cubit biar berhenti nangisnya. Jadi jangan ditiru ya, sama inspirasi ya. Itu dulu. Iya dulu itu ya. Dan setelah saya menikah sama istri saya, dan istri saya itu dulu dia suka mendongeng. Jadi dia itu termasuk salah satu pendongeng lokal di sekitar Bekasi dan Depok gitu ya, Jabodetabek lah ya. Dia termasuk pendongeng lokal, dan setelah nikah mau punya anak yang pertama, saya bilang istri saya nggak boleh kerja. Biar saya aja yang kerja, maksudnya biar saya yang jalanin kegiatan untuk mencari nafkah. Dan saya berpikir dulu saya kerjanya apa aja macam-macam. Karena pertama kali nikah saya saya menjadi driver ojek online. Dan itu satu-satunya sumber mata pencarian dulu. Macam-macam ya, dari awal dari driver online, terus jadi supir mobil operasional pabrik, macam-macam lah segala macam. Dan setelah dikaruniakan anak yang lahir itu, yang sekarang sudah 6 tahun, saya bilang, udah ibu jaga ibu di rumah aja. Ayah mau belajar dongeng karena saya mau melanjutkan cita-citanya beliau. Masya Allah. Dan saya berpikirnya ketika istri ridho, maka Allah mudah-mudahan tetap ridho sama saya. Masya Allah, tabarakallah, keren banget. Ini menarik ya, sobat inspirasi ya, dari driver ojol bahkan menjadi supir salah satu pabrik gitu ya. Sampai akhirnya bisa menjadi seorang pendongeng yang, waduh, kalau kita bisa lihat nih, kisahnya keren banget ya. Banyak banget yang bisa kita pelajarin dari seorang Kak Yoga ini gitu. Dan akhirnya 6 tahun ini kan udah jadi pendongeng nih gitu. Ada nggak satu kisah yang benar-benar di awal-awal tuh kayak nggak ada yang dengerin, terus nggak ada yang ketawa pas kita ngelucu, atau ada kisah yang bikin Kak Yoga tuh kayaknya nggak deh jadi pendongeng gitu? Kalau kepikiran enggak dia jadi pendongeng sih belum, nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Tapi kalau garing, nggak ada yang dengerin, terus lari-larian itu sering banget. Itu ngerasain juga ya Kak Yoga. Di awal-awal mungkin di 6 bulan pertama atau 1 tahun pertama mungkin. Iya. Jadi dulu kan kita modelnya adalah sebagai tukang bawa tas. Belajarnya dulu begitu. Misalnya Akang teh pendongeng, dikasih tahu, Kak Yoga, saya mau dongeng, ikut saya. Saya ikut, saya ngangkatin jadi tas pendampingnya dulu. gitu Betul. ya. Ngangkatin tas, ngecek sound, bawain sound, ngecek mix segala macam kayak gitu. Dan belajarnya di situ. Dan setelah masuk 3 bulan, 6 bulan, kita dikasih panggung sama yang meng-coaching kita. Wah, keren. Dan awal-awal itu kita garing dan coaching itu, ayo bagus, bismillah. Lanjut. Sering-sering ngaca, sering-sering belajar, sering-sering berlatih gitu. Untung dapat coach yang benar-benar tetap support ya gitu. Betul, ya. Walaupun kita alhamdulillahnya. mungkin belum sesuai dengan apa yang dibayangkan para audiens gitu. Betul. Tapi tetap disupport sama pelatihnya kita gitu. Betul. Nah kan akhirnya kan 1 tahun ini udah terlewati gitu ya. Kak Yoga akhirnya benar-benar yakin nih untuk menjadi seorang pendongeng gini. Nah, cerita yang benar-benar nggak bisa dilupain akhirnya yes, berhasil jadi seorang pendongeng ini ada nggak? Setelah 1 tahun itu mungkin di jalan kedua tahun, saya langsung disuruh roadshow. Waktu itu masih dekat-dekat di Bandung. Tapi udah roadshow gitu ya, keren. Saya udah dikasih roadshow di kedua tahun itu, saya udah dikasih roadshow, dan di beberapa titik itu saya ngisi satu sekolah 800 orang. Wow, langsung 800 orang, keren, langsung banyak gitu ya. Iya, maksudnya pengalaman pertama roadshow gitu ya. Maksudnya kan biasa kan kita di daerah mulai sekolah 100 gitu ya. Nih kita suruh roadshow sekolah 800, 600. Jadi memang sengaja disuruhnya kita dicariinnya sekolah-sekolah negeri biar kita nggak
apa ya, nervousnya tuh bisa terbayarkan Bener. dan bisa gimana nih cara buat kita nggak nervous gitu di depan orang banyak. Dan waktu itu saya pernah bilang, saya pernah dikasih beberapa kali anak SMP di tahun kedua itu juga. Terus saya bilang, kan saya manggilnya Abah ya si coachingnya, Bah, saya masih belum dapet feel-nya kalau buat ngisi anak SMP. Terus sama dia apa? Semua jadwal saya anak SMP. Sengaja ya dibuatin kayak gitu ya. Jadi ada juga yang bilang, Kak, saya nggak mau isi anak TK. Jadwalnya dikasih TK semua ke sini. Memang sengaja jadinya. Betul. Ya. Jadi kita nggak boleh ada kata nggak mau dari usia berapapun. Jadi kita memang harus siap untuk usia berapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah tapi kan menariknya tuh yang tadinya TK gitu kan, tiba-tiba SMP gitu. Untuk bisa menyesuaikan diri itu gimana Kak Yoga? Ya itu dia tadi kan dongeng itu sama kayak berenang ya kan. Berenang itu kan teorinya dikit. Tapi prakteknya yang latihan banyak. Terus pokoknya nyemplung air terus kita kelelep lagi berenang gitu ya. Pokoknya berbagai macam gaya, berbagai macam cara, siasat segala macam biar lebih cepat lah, biar lebih nyaman napasnya. Itu semuanya tergantung sama praktek dan kita juga sama tergantung sama jam terbangnya. Gitu. Akhirnya sudah SMP bisa dilewatin gitu Betul, ya. SMP, SMA, insya Allah. Nah, akhirnya naik lagi nih ke yang dewasa. Betul. Sampai dosen malah. Nah, itu challenge-nya apa nih Kak Yoga? Justru kalau yang semakin dewasa semakin enak karena mereka sudah mulai kita udah bisa mainin studi kasus di dalam cerita. Jadi lebih mudah ya malah ya yang dewasa. Malah semakin tinggi jenjang kedewasaannya malah semakin mudah sebenarnya menurut saya. Tapi kan kalau misalnya anak-anak, remaja gitu kan kalau misalnya mereka ketawa kan lepas gitu. Kalau dewasa tuh ketika mendengarkan Kak Yoga mendongeng, apakah ada jaimnya? Mereka tuh memang juga tertawa lepas gitu. Kalau untuk dewasa, biasanya tantangan kita adalah di ice breaking di awal. Iya. Jadi ice breakingnya mungkin diperlama untuk membangun antara chemistry ya. Audiens dan kita lah yang di depan. Wah keren. Jadi selain memang bisa mendongeng, harus pintar ice breaking juga ya Kak Yoga ya? Ya karena kita dikemas. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang dongeng itu cuma 15 menit cukup. Iya gitu. Makanya. Kalau saya biasanya 1 jam. Wow. Itu tetap bisa membangun suasana selama 1 jam itu. Betul. Keren banget. Dan kita memang harus diminta untuk nge-build itu. Jadi kita selalu bikin ada misalnya 15 menit atau 5 menit pertama ada masuk, ada impresi masuk, terus habis itu ada ice breaking di 5 menit kedua, terus baru ada prolog. Ada ininya ya, ada prolog terus habis itu apa nih yang bakalan ngejadiin bridging antara prolog ke cerita. Ceritanya mungkin sekitar 30 menit. Terus dari cerita 30 menit kita ada siapin 10 menit habis cerita. Biasanya saya kalau udah tingkatan SD ke atas, SD, SMP, SMA dan sampai ke tingkat orang tua saya bakalan tutup dengan muhasabah 10 menit terakhir. Wow, jadi nggak sekedar mendongeng ya, ada sesi muhasabahnya Bang. Iya, karena yang saya tahu dalam kita berada di depan pertunjukan itu seni pertunjukan ya, mohon dikoreksi. Yang pertama itu kita harus berani. Benar. Habis setelah berani kita harus tahu materi, menguasai materi. Dan setelah menguasai materi kita harus menyenangkan. Dan biasanya para komedian cuma sampai sini. Iya. Dan di poin keempat adalah ada pesan yang disampaikan. Jadi kalau misalnya kita cuma mau lucu-lucuan cukup sampai di sini. Dan banyak pendongeng yang sampai di sini, banyak sekali. Dan banyak yang nggak sampai menyampaikan pesan. Karena kenapa kita mikirnya, kok sayang banget ya kita ada di depan orang, orang banyak melihat kita, tapi nggak ada pesan yang mau kita sampaikan. Hanya sekedar menghibur gitu. Betul, sayang banget kalau menurut saya. Dan poin kelima ini yang paling berat. Apa itu Kak Yoga? Pesannya sampai di hati. Wow. Nah kan bicara tentang pesan nyampe di hati kan, yang tadi kan orang ketawa nih, kan terhibur. Tiba-tiba kita menyampaikan pesan, itu kan nggak mungkin dong untuk masuk ke hati itu orang tertawa kan, pasti malah turun emosinya, bahkan bisa menangis. Rata-rata begitu. Itu gimana ceritanya untuk bisa merubah suasana yang tadinya happy, ketawa gitu ya, Sobat Inspirasi, tiba-tiba langsung Kak Yoga bisa bikin menangis karena mungkin akhirnya pesan itu nyampe banget di hatinya mereka. Jadi itu adalah kekuatan cerita. Kekuatan cerita itu kita harus bikin cerita itu kan tadi awalnya ada awalan atau di prolog di awal, terus kedua isi, dan yang ketiga kita harus siapkan semuanya ada konflik.
Di cerita tersebut, oke. semua cerita yang kita buat Iya, iya, harus ada konflik. Mm-mm. Dan konflik itu harus ada yang namanya solusi. Iya. Dan di situ adalah klimaksnya. Iya, iya, Dan iya. biasanya klimaksnya itu di sekitar 3-5 menit terakhir. Iya, dan itu merasakan banget bagaimana bahwa ternyata, wow, pesan-pesan yang diberikan Kak Yoga ini benar-benar mungkin bisa terjadi di kehidupan mereka. Dan gitu ya. biasanya saya memang ceritanya cerita, mungkin kalau dibilang buat orang-orang dewasa, masa cerita serenyah itu bisa bikin Iya. anak-anak sedih dan nangis sih. Tapi memang ya itu fenomena-fenomena yang pertama kali paling sering sekarang. Dan saya mungkin di 3 bulan sampai 6 bulan terakhir ke sini, saya selalu membawakan cerita tentang handphone. Oh, kok bisa? Iya. Handphone Jadi bikin- handphone, saya Iya, bikin cerita ceritanya tentang gimana handphone, tuh? ketergantungan anak sama handphone, Oh, yang mana dia oke. jadi lebih sayang sama handphonenya daripada Iya, ayah dan ibunya. benar. Kayak Jadi gitu. pesannya bahwa bagaimana ternyata hubungan manusia bahkan untuk orang tua itu malah lebih Iya. jauh ketimbang hubungan sama handphone gitu Betul. ya. Orang ketinggalan handphone, kebingungannya minta ampun gitu ya. Betul. Orang tuanya pergi lama, biar aja gitu. Dan itu yang mau disampaikan Kak Yoga sehingga mereka sadar Iya. bahwa jangan sampai itu kebablasan gitu ya Kak Yoga. Dan kebanyakan anak sekarang itu dia lebih gampang untuk marah sama orang tuanya, tantrum sama orang tuanya ketika udah yang main handphonenya, nggak mau, masih Benar. mau. Nah, kayak gitu-gitu. Iya, bahkan kalau kita misalnya di berita-berita banyak banget ya anak-anak yang melakukan Iya, sesuatu yang nggak betul. seharusnya sama orang tuanya. Kurang gitu. lebih kayak gitu. Insya Allah sobat Jadi- inspirasi jangan sampai ya. Maka harus dengerin Kak Yoga nanti kita ya seperti apa sebenarnya Kak Yoga ini dalam memberikan pesan yang menyentuh ke hati kita gitu ya. Nah, insya Allah. Oke. Nah, tapi menariknya nih Kak Yoga kan sudah tadinya tuh lokalan dulu ya di Bekasi gitu. Betul. Dan sekarang udah dikenal di Indonesia gitu. Masya Allah. Masya Allah. Bahkan kita dengan sangat bahagia bisa menyambut Kak Yoga di Bali. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Kak Yoga. Nah, perasaannya Kak Yoga, ada nggak sih perbedaan antara kita mendongeng di Bekasi atau di luar Bali sama di Bali, Kak Yoga? Setiap tempat punya aksen berbeda. Mhm. Terus kita mesti adaptasi. Jokes-jokes juga nggak bisa semua tempat sama. Iya, gitu ya. iya. Kayak misalnya waktu pas di Padang kita bilang, Ya. 1 cie, Iya. ya kan? Kalau 2 cie cie, Oh, gitu. cie cie cie, itu nggak bisa kita pakai di Bali. Iya, benar, Karena kan benar. cie dua tigo cuman di Padang. Ada di kayak Padang, gitulah iya, kurang benar, lebih. benar. Terus misalnya kayak waktu pas kita di Ambon, Heeh. seng makan mati, makan seng mati. Karena seng itu bahasa Ambon itu tidak Tidak. makan mati. Oke. Makan seng juga mati. Mati benar-benar. Itu jokes-jokes di daerah-daerah ya. Jadi kalau ya nggak bisa kita pakai lah di tempat-tempat. Dan Iya. waktu itu kita pernah ada anekdot di daerah di Papua sana. Ada anak bilang, kakak, kenapa matahari cuma 1? Lagi acaranya formal. Terus kita bilang, nanti kakak jawab. Pas selesai, ini bukan cerita saya sih, tapi teman-teman yang waktu Iya. itu lagi di Papua. Dan setelah selesai, teman saya itu bilang, kamu mau tahu kenapa matahari cuma 1? Iya, kenapa kakak? Matahari 1 saja kalian sudah pada hitam. Apalagi mataharinya banyak. Jadi itu jokes ternyata dipakai di sana. Bener juga Iya. ya. Tapi nih, kira-kira kita boleh ketawa nggak ya sobat inspirasi? Itu kita nggak ngomong rasis, Iya, iya, tapi iya. ternyata itu adalah jokes-jokes di daerah Benar, masing-masing, karena gitu. secara apa namanya mereka juga menerima itu gitu, Betul. karena emang lucu gitu, tidak untuk menjatuhkan atau menjelekkan gitu. Betul. Emang kan nih tadi kembalikan lagi ada salah satu bentuk yang namanya anekdot. Iya, gitu benar, ya, benar, modelnya. benar. Kayak gitu lah kurang lebih. Keren. Kalau di Bali sendiri, Kalau di Bali Kayak saya apa jokesnya nih? masih jokes nasional sih. Ya. oke. Iya, karena khawatirnya ada ketersinggungan karena kan di sini kan ada yang minoritas, ada yang mayoritas. Iya, Ketika benar. kemarin sebelum saya ke sini, saya baru pulang dari Manado dan itu merasakan juga minoritas dan mayoritas gitu ya. Oke. Dari segi agama dan kepercayaan, tapi akhirnya kita main jokesnya adalah jokes yang tentang yang nasional-nasional aja. Oh. Yang standar-standar aja gitu maksudnya. Oke. Dan kalau misalnya kayak bicara tentang roadshow-nya Kak Yoga ini kan nggak 1-2 hari gitu ya. Betul. Berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Iya. Itu menjaga stamina-nya, bahkan menjaga suaranya biar stabil gitu kan. Karena kan ini menjadi modal aset penting untuk Kak Yoga, yaitu suara dan juga stamina. Betul. Itu Ini gimana, ini Kak udah Yoga? mulai seksi ya soalnya. Seksi ya bahasanya ya, sobat inspirasi ya. Kalau ngomong seret kan kayaknya wah Gimana gitu ya. lagi sakit Iya, nih, gitu ya. benar. Kita bilangnya lagi seksi aja. Iya, jadi kalau perkara stamina ya kembalikan lagi istirahatnya harus cukup. Oke. Terus kalau bisa ada suplemen, ada vitamin dan yang diminum. Kalau saya sih
selalu bilang kalau yang undang saya mintanya pasti jamu. Oh wow. Jadi saya memang Iya, kalau di iya, rumah iya. kan bikin jamu sendiri sama istri. Ya saya paling mintanya saya minta beras kencur lah. gitu Iya, ya, oke. setiap hari. Jadi menarik ya bahwa ternyata untuk kita bisa menjaga stamina dan juga suara itu adalah jamu gitu. Itu salah satu yang kita minum. Iya. Tapi salah satu siasat yang kita lakukan adalah ketika kita lagi dongeng, pasti Akang tahu lah ya, seni pernapasan gitu ya, Iya, cara iya, pernapasan iya, kan iya. ada pernapasan perut, pernapasan dada, dan yang paling aman untuk kita yang ada yang biasa melakukan seni pertunjukan adalah nafas diafragma antara perut dan dada. Nah, kayak gitu. Jadi insya Allah itu salah satunya. Dan pastinya jaga makan. Ah ya, setuju. Karena saya kalau misalnya makannya kebablasan ya begini. Ah, gitu ya. Karena kapan lagi gitu ya, makanan-makanan yang ada di Bali ini gitu kan ya benar-benar nggak ada di Bekasi gitu ya, nggak ada di Betul, tempat lain. betul. Ya udah gitu, nikmatin aja dulu gitu ya. Karena saya kalau misalnya jalan, kan saya punya manajer pribadi gitu ya. Oke. Kalau misalnya di sekitar, kalau misalnya saya kalau berangkatnya sama dia, makan saya nggak boleh yang namanya nggak kuah. Ah, oke, harus berkuah. Minum saya nggak boleh nggak anget. Jadi Oke. minum cuma dua macam, air putih anget sama teh tawar anget. Udah sampai selesai. Kalau nggak sama manajernya, Ya, kalau nggak sama bebas. manajer. Hati-hati sobat inspirasi ya. Nanti kalau didengar sama manajernya atau bahkan sobat inspirasi kenal, jangan dikasih tahu sama manajernya Kak Yoga ya. Bahwa ternyata hanya dua tuh, kalau nggak air putih hangat, ya udah Sama air teh tawar es hangat. bukan es ya, tapi teh tawar tawar hangat. hangat gitu ya. Betul. Luar biasa sekali Kak Yoga ini. Kak Yoga, kira-kira nih ya, sobat inspirasi juga pasti penasaran. Ini kalau menjadi pendongeng ini nih menjadi profesi yang menjanjikan nggak sih Kak Yoga? Tergantung sama kebutuhan kita sih. Iya, Jadi kalau menurut saya, kalau kita ngomonginnya di Jabodetabek, pendongeng itu kita sering ngumpul ya, yang menjadikan pendongeng itu jadi profesi Iya. atau menjadikan mata pencarian 100% itu nggak nyampe 100 orang. Wow. Se-Jabodetabek. Oh iya, ternyata Nggak sedikit nyampe sekali 100 ya. orang. Heeh. Kebayang di Jabodetabek sekolah ada berapa ribu? Benar. Se-Jabodetabek ya, sekolah ada berapa ribu dibagi 100 ya mungkin taruhlah kita dalam 1 bulan ada 10 kali dongeng aja. 10 kali dongeng aja, udah cukup lah insya Allah. Iya, jadi ternyata sangat menjanjikan sebenarnya Iya, ya. itu di Jabodetabek. Jabodetabek. Dan kenapa saya berpikir saya mau roadshow? Karena beberapa titik-titik itu jarang pendongengnya. Iya, sampai juga di Bali gitu ya tentunya ya. Di Bali kayaknya emang masih sedikit banget gitu ya. Iya, banyak yang bilang waktu kemarin terakhir Manado juga begitu, di sini juga begitu. Terus beberapa tempat kemarin kita ke Bima pun sama. Tapi Kak Yoga selain mendongeng, ngajarin dongeng juga nggak sih Kak Yoga? Tahun kemarin saya pas di Bali kita bikin ada pelatihan dongeng buat guru-guru. Oh wow, Iya, keren. tapi Iya. tahun ini tidak ada karena kemarin kan kita sampai hari ini aja gitu maksudnya terakhir. Nah, dari Kak Yoga mengajarkan beberapa orang nih gitu. Ada nggak yang kira-kira udah jadi pendongeng Kak Yoga? Ada waktu itu satu di Kubu Raya itu di Pontianak ya. Pontianak Kalimantan Barat, tapi sekarang dia tinggalnya di Bandung. Iya. Terus ada lagi satu di Lumajang. Iya. Terus ada satu lagi di Palembang tapi dia masih belum berani. Terus di Bekasi udah ada 2. Wow, keren banget. Ternyata ada yang benar-benar pengen jadi pendongeng ya. Banyak. Kak Yoga ya. Dan benar-benar. rata-rata kebanyakan malah ibu-ibu. Oh, malah ibu-ibu. Kenapa itu bisa ibu-ibu Kak Yoga? Karena mungkin dia berpikir itu adalah salah satu life skill yang harus dimiliki sama ibu-ibu. Mungkin. Iya, untuk anaknya minimal Betul, gitu ya. betul. Iya. Padahal sebenarnya kita tuh pengennya yang menjadikan penerus-penerus pendongeng itu adalah semuanya adalah seorang ayah. Iya Gitu. benar. Karena- Apalagi Karena ayah bercerita itu udah sangat langka sih. Iya benar, karena memang sekarang bahkan isunya ini Indonesia salah satu negara yang fatherless ya. 3 terbesar ya. 3, waduh, disebutin sama Kak Yoga ya. Saya bilang salah satunya malah ya, udah masuk 3 besar aja nih ya Sobat Inspirasi. Mudah-mudahan kita nanti sesama ayah gitu ya, bisa saling menginspirasi bahwa ayah itu harus terlibat juga membantu bunda untuk bisa Betul. ada untuk anak-anak kita gitu Harus ya. ada. Sehingga anak-anak kita juga merasakan kehadiran sosok ayah gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih agak sedikit kita bicara tentang keluarga nih ya Kak Yoga ya. Iya. Apakah Kak Yoga juga biasa mendongengkan anak gitu atau mendongengkan istri malah sekarang ya? Saya kalau ke anak malah hampir nggak pernah. Oh ya? Iya.
Kenapa Kak Yoga? Kalau dongeng kan biasanya kita lebih kepada sebelum tidur tuh. Benar. Tapi kalau sama anak saya kan jarang tuh. Palingan saya ketika dia lagi pada main, ayah bacain buku dong. Kita bacain buku. Kalau nggak misalnya kayak saya lagi dimintain bikin konten, ya udah habis bikin konten, saya temenin anak-anak main, pakai boneka, pakai ini gitu lah ya. Tapi kalau untuk terkait dongeng sebelum tidur biasanya istri saya. Menarik. Gitu. Gimana sih Kak Yoga biar bisa dekat sama anak gitu Kak Yoga? Iya, sebenarnya kita jangan gengsi lah ya. Menarik. Karena kan bapak-bapak itu kebanyakan ngikutin egonya dia. Benar. Pulang ke rumah capek, anaknya, ayah aku mau kasih lihat. Ntar dulu ayah capek. Ntar. Ayah capek, ayah mau mandi, habis mandi ganti baju, malah megang handphone lagi. Yes. Kalau enggak malah ngerokok, kalau enggak malah tidur gitu ya. Anak-anak tuh seharian dari pagi nungguin ayahnya pulang mau ngasih tahu, aku habis bikin ini loh, tapi ternyata. Nah, dengan kita acuh seperti itu aja kadang-kadang udah nyakitin hati anak. Gitu ya. Kadang-kadang ya, ayah aku tadi bikin ini. Bikin apa itu? Wih, keren banget. Ayah sebentar ya, ayah mau ganti baju. Nanti habis itu kita baru ngobrol lagi. Oke, jangan ditaruh dulu. Mainannya pegang dulu. Yang kamu bikin pegang dulu. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke ayah. Kita masuk, ganti baju. Kayak gitu cara bicaranya sama anak, kayaknya udah kerasa banget, udah kayak ngedongeng ya Kak Yoga ya sama anaknya, jadi pengen belajar ya. Jadi itu kan salah satu siasat yang kita lakukan. Benar. Bahkan ekspresi kita juga bisa bikin anak itu seneng ya kita ngeliat kita ya gitu. Dan kebanyakan ada yang bilang, itu kan kalau untuk yang deket ya, tapi kalau untuk yang jauh gimana? Sekarang kan udah ada teknologi video call. Jadi nggak ada alasan gitu. Betul, jadi nggak ada alasan. Jadi kayak saya selalu bilang sama istri, saya bisa telepon, ngobrol sama istri itu abis subuh. Tapi kalau ngobrol sama anak abis isya. Gitu. Karena kan kita kan pagi sampai ke sore mungkin padat betul gitu ya, pengen nelpon juga mungkin ada lagi ngobrol atau lagi di jalan apa gimana, nggak nyaman atau nggak leluasa. Jadi kalau pas di rumah atau di penginapan kan pas abis isya. Jadi bisa ngobrol sama anak. Teteh habis bikin apa tadi? Ayah tadi aku ini ayah. Aku difoto gara-gara belum gunting kuku. Tuh kan. Hal-hal seperti itu tuh. Ayah si Ade tadi ngompol karena baru-baru copot pampers. Ngompolnya di kamar ayah. Tuh aku tadi bantuin ngepelin. Yo, yang mana yang ngompol? Ya gitu aja. Masya Allah. Jadi kita mendengarkan gitu ya Kak Yoga ya. Dari cerita-cerita si anak apapun itu walaupun random pertanyaan-pertanyaannya atau pernyataannya gitu ya. Dan yang kadang-kadang kita lupa atau seorang ayah banyak yang miss adalah ketika berpikir kita seorang ayah, seorang bapak hanya sebagai mesin pencari uang. Itu kadang-kadang yang banyak banget yang keliru. Karena kalau misalnya kita pernah dengerin cerita atau video, ketika seorang ayah atau seorang suami tidak mengajarkan pengajaran agama kepada istrinya, maka apa yang akan diajarkan oleh istrinya kepada anaknya? Jadi ketika si ayah ini ngarepin doa dari anaknya, ya gimana mau doain orang istrinya aja nggak diajarin? Iya benar. Ya istrinya juga bingung, orang istrinya juga nggak dapat pelajaran dari suaminya. Ya makanya kenapa dibilang ada istilah Umi Madrasatul Ula atau ibu adalah madrasah pertama. Tapi siapa yang membuat silabus untuk madrasah tersebut? Itu adalah seorang ayah. Jadi keluarga ini tetap terpantau walaupun ayahnya tidak selalu 24 jam bersama anaknya. Ayahnya mantau istrinya atau ibunya yang selalu menjadi guru BK, guru agama, guru olahraga dan semua guru kelas, dan itu ibunya semua. Keren banget itu ya Sobat Inspirasi ya, dari ayah ke ibu ke anak. Betul. Jadi harus kepalanya dulu nih seperti apa sehingga nanti keluarganya akan menjadi apa gitu ya. Betul. Kak Yoga ya, keren banget Kak Yoga. Tips dong Kak Yoga kalau misalnya ada Sobat Inspirasi yang pengen jadi pendongeng seperti Kak Yoga, apa yang harus kita lakukan di awal-awal? Tadi yang 5 poin pertama, 5 poin saya bilang, udah kalau misalnya kita udah punya poin pertama, berani dulu, terus kita udah punya materi, terus yang ketiga materi. Kita sudah yakin kita menyenangkan. Jadi harus belajar bagaimana cara menyenangkan ya. Betul. Baru nanti tambah lagi nih untuk bisa mengisi pesan-pesan itu. Karena kalau misalnya bilang, kita mau bikin pelatihan dongeng dong, sama pendongeng siapapun, isinya pasti kurang lebih hampir sama. Itu kita bisa berubah kalau kita mau berubah. Dan kita bisa melangkah kalau kita mau melangkah. Tapi kalau kita cuma sekedar tahu, jalannya ke situ, udah. Tahu doang, karena kita nggak mau melangkah. Jadi kita nggak tahu ada kerikil kah di situ, ada lubang kah, ada duri kah, kita nggak pernah tahu. Cuma tahu, jalannya ke situ.
Benar, Gitu. jadi tidak hanya sekedar kita mencari tahu, tapi Betul. setelah tahu harus kita punya kemauan Betul. untuk seperti memang mau melangkah dan melakukan hal itu gitu ya Kak Yoga Iya, ya. gitu. Nah, dan kita kenal Kak Yoga ini selalu membawa satu sosok lainnya gitu ya. Sosok gitu ya. Satu boneka yang bisa bicara. Nah, penasaran, boleh dong Kak Yoga Iya. praktekkan sebentar aja sehingga Sobat Inspirasi juga bisa melihat ini bagaimana Kak Yoga mendongeng bersama sahabatnya ini gitu ya. Iya. Saya juga sekalian mau meluruskan Oke. bahwa sebenarnya saya kalau dongeng nggak pernah pakai boneka. Oh, wow. Saya kalau dongeng nggak pernah Iya, pakai iya, boneka. iya. Jadi saya biasanya boneka itu hanya sekedar buat kontrafokus atau sekedar bonus. Kakak, karena orang-orang taunya mendongeng itu pakai boneka. Iya, benar. Kalau saya belum pernah mendongeng, maksudnya boneka ini Iya. sebagai mediasi untuk mendongeng. Oke. Jadi Atau sebagai hanya- media Iya. untuk mendongeng enggak. Tapi dia ini nanti hanya sekedar hikmah-hikmah cerita terakhir. Oke, jadi Gitu. selalu di akhir-akhir ya gitu Betul, ya Kak kalau Yoga saya ya? biasa di akhir. Kadang-kadang, kok di akhir Kak, bukan di awal? Kalau misalnya sama anak-anak TK, saya selalu keluarnya di akhir. Oke. Kalau misalnya di awal, boneka keluar, cerita, anak TK pasti langsung ngumpul ke bonekanya. Benar. Dan kadang-kadang kita nggak bisa nyampein pesan yang mau kita sampaikan. Iya, karena mereka akan selalu fokus ke Iya, bonekanya karena pasti aja. akan fokus ke sini. Benar. Karena mungkin hal yang berbeda, tiba-tiba, oh itu kok bentuk hewan, ada bentuk orang, Iya, tapi iya. bisa ngomong ya. Iya, gitu. iya. Nah, ini Sobat Inspirasi kita dapat bonus ya. Di akhir kita sebelum menutup dari channel kita yaitu Inspirasi Berbagi, Kak Yoga ingin mempraktekkan bagaimana mendongeng bersama sahabatnya. Boleh tahu Kak Yoga siapa namanya ini? Kamu ditanya siapa namanya? Aku. Iya. Piko. Oh, namanya Piko. Piko. Iya. Halo Piko. Loh, kenapa itu dia? Kenapa? Malu. Oh gitu. Nggak Bisa apa-apa, malu ya. nggak apa-apa. Teman kakak. Teman kakek, iya. Halo Om. Halo, Iya. ya Om dipanggilnya. Jadi kayak gitu. Dan Iya, iya, biasanya kalau main boneka oke. ini kan ya, ada dua versi. Iya kakek. Nah, versi yang pertama itu Pak Petris. Pak Petri. Pak Petris itu bermain boneka. Ini yang saya secara simpel ya, main boneka seakan-akan bonekanya hidup, tapi sebenarnya dia masih pakai mulut kita. Ah, oke. Iya kakak. Ya, jadi Nah, menggunakan- mulut kita masih ya. terbuka. Dan yang kedua adalah ventriloquist. Oke. Kalau ventriloquist adalah, iya kayak memberikan ilusi dia seperti hidup. Ah, iya. Jadi ketika dia ngomong, mulut kita pun nggak kebuka. benar ya tertutup Iya tapi kakak. tuh. Nah, iya. Suaranya iya kan? dari mana gitu ya? Oke. Cie, kenapa? Mau tahu dia mau tahu dia nggak sopan, Om. Oh iya, Om. Nah, kayak gitu kurang Iya, lebihnya. iya, menarik. Piko, sapa dong Sobat Inspirasi Piko. Kenapa? Keke apa? Masuk TV. Kita sapa dulu teman-teman sobat ya. Sobat Inspirasi. Sobat Inspirasi. Gak mau? Kenapa kan? Itu ada Sobat Inspirasi. Kita harus kasih tahu sama teman-teman dan kamu mau pesan apa? Aku, iya, pesan apa? Jadi anak, iya, harus sayang. Sayang sama siapa? Ayah dan ibu. Ya, Itu setuju. harus, betul? Betul. Dan kita nggak boleh marah-marah. Nggak boleh bohong. Wah, cakep. Ayam. Jangan dong. Nggak gitu. Tepuk tangan Nggak dong gitu. untuk Piko. Keren banget ya Piko ya. Luar biasa. Kak Yoga pengen banget sebenarnya bicara lebih banyak lagi, kita berbincang lebih lama lagi, hanya saja waktu terbatas gitu kan. Iya. Ya apalagi suaranya Kak Yoga nanti makin seksi jadinya gitu ya. Cie-cie. Piko, Nggak ini cie boleh terus gitu ya. Ya Allah. Sebelum kita menutup sesi ini, Kak Yoga boleh dong memberikan closing statement, pesan-pesan kepada Sobat Inspirasi sehingga bisa mengikuti jejak Kak Yoga yang tadinya mungkin nggak kepikiran menjadi seorang pendongeng sampai akhirnya bisa menjadi pendongeng hebat seperti saat ini. Masya Allah. Piko, iya kak. Kamu kakak taruh dulu ya. Oke. Teman-teman, kadang-kadang kita nggak mau melangkah untuk berubah. Dan kadang-kadang kita malu untuk melakukan sesuatu. Intinya, lakukan dulu. Jangan pernah ragu. Masalah, cobaan, ujian itu pasti akan ada di depan. Tapi intinya, berani dulu melangkah, jangan ragu. Apapun itu hasilnya, biarin Allah yang atur hasilnya.
Yang penting kita mau menjalani prosesnya karena kita ini layaknya seperti aktor dan aktris dan biarkan Allah jadi sutradaranya. Sobat Inspirasi, dari kisah Kak Yoga kita banyak belajar bahwa keberanian untuk melangkah dan ketekunan dalam menghadapi segala tantangan yang ada adalah kunci untuk melakukan sebuah perubahan kehidupan yang lebih baik. Kak Yoga tidak hanya bercerita dan menghibur kita semua, tapi menyentuh hati bagi yang mendengarkan. Dari kisah ini kita juga belajar bagaimana terus berjuang, terus belajar, dan terus melakukan sebuah kebaikan dalam bentuk apapun yang kita bisa. Terima kasih Kak Yoga, dan semoga Sobat Inspirasi terinspirasi dari kisah Kak Yoga. Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share episode kali ini agar Sobat Inspirasi lainnya mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa. Ketemu lagi kita di episode berikutnya. Saya Om Andre Adi Nur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.